Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 dari mata kuliah Metodologi Penelitian kelas L akan mempresentasikan bab 11 yang berjudul Measurements of Variables Operational Definition. Sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan masing-masing anggota. Yang pertama, ada Anggreni Puspita Dewi dengan NPM 2301301044. Yang kedua ada Nirmala Nur Octavia Jalasa Senastri dengan NPM 23013010 Yang ketiga ada Vinan Dwi Kurniati dengan NPM 23013010 Yang keempat ada Raina Queen Rozika dengan NPM 23013010 Yang kelima ada Seni Mutiara dengan NPM 23013010 Pendahuluan. Mengukur variabel adalah bagian yang penting dari penelitian dan desain penelitian. Tanpa pengukuran, peneliti tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan penelitiannya. Survei dan eksperimen biasanya menggunakan kuesioner untuk mengukur variabel. Bab ini menjelaskan bagaimana variabel dapat diukur. Selanjutnya ada bagaimana variabel dapat diukur. Peneliti menggunakan variabel untuk menguji hipotesis dengan memberi angka atau simbol pada atribut suatu objek sesuai aturan. Yang diukur adalah atributnya, misalnya motivasi, kualitas, rasa, bukan objeknya. Pengukuran melibatkan objek, atribut, dan penilaian yang tepat. Kadang responden sendiri, tapi untuk atribut seperti rasa atau kualitas layanan sering diperlukan evaluator khusus. Problem statement atau pernyataan masalah. Ini merupakan langkah awal peneliti merumuskan masalah penelitian. Dalam tahap ini ada 4 komponen rincian. Yang pertama ada unit of analysis, menentukan siapa, apa yang akan diteliti seperti individu, kelompok, organisasi, mesin, dan sebagainya. Yang kedua ada sampling design, menentukan metode pengambilan sampel seperti probabilitas atau non-probabilitas dan ukuran sampel N. Yang ketiga ada time horizon, menentukan jangka waktu pengumpulan data seperti sekali ukur atau jangka panjang. Yang keempat ada data collection method, memiliki metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, kuesioner, pengukuran fisik. Rincian studi. Setelah masalah ditetapkan, peneliti merancang studi secara lebih detail. Yang pertama, purpose of the study, menentukan tujuan penelitian, eksplorasi, deskripsi, atau pengujian hipotesis. Yang kedua ada extent of research interference, seberapa besar campur tangan peneliti. Yang pertama ada minimal, yaitu mengamati seperti biasa, atau yang kedua ada manipulasi, kontrol, atau simulasi. Yang ketiga ada study settings, lingkungan penelitian seperti di rekayasa atau lab atau alamiah. Yang keempat ada research strategies, memiliki strategi yaitu seperti eksperimen, survei, observasi, studi kasus, grounded theory, action research, atau metode campuran. Selanjutnya ada tahap pengukuran. Tahap berikutnya menentukan bagaimana variabel diukur. Yang pertama ada measurements and measure, menentukan alat ukur yang digunakan. Yang kedua ada operational definition, menulis definisi operasional setiap variabel. Ketiga ada items measure, menyusun butir-butir pernyataan atau indikator. Yang keempat ada scaling, categorizing, dan coding, menetapkan skala pengukuran, mengkategorikan data, dan membuat kode data untuk analisis. Analisis data. Setelah data terkumpul, tahap akhir adalah analisis. Yang pertama, feel for data, yaitu mengenali atau memeriksa data awal. Yang kedua, goodness of data, mengecek kualitas data. Yang ketiga ada hipotesis testing, yaitu menguji hipotesis. Bagaimana variabel diukur? Atribut objek yang dapat diukur secara fisik tidak menjadi masalah.
Sebagai contoh, berapa lebar meja kantor atau data demografi staf kantor seperti berapa lama Anda kerja di sini. Pengukuran atribut yang lebih abstrak dan subjektif akan lebih sulit. Sebagai contoh, mengukur tingkat motivasi berprestasi para staf kantor. Selanjutnya, jenis variabel terbagi menjadi dua, yakni ada yang dapat diukur secara objektif dan akurat, sedangkan satunya lebih kabur dan tidak dapat diukur secara akurat karena sifatnya abstrak dan subjektif. Berikutnya ada operational definition. Meskipun kurangnya alat ukur fisik untuk mengukur variabel yang lebih samar, ada cara untuk memanfaatkan jenis variabel ini. Salah satu tekniknya adalah dengan mereduksi gagasan atau konsep abstrak ini menjadi perilaku dan atau karakteristik yang dapat diamati. Dengan kata lain, gagasan abstrak dipecah menjadi perilaku untuk karakteristik yang dapat diamati. Misalnya, konsep haus itu abstrak. Kita tidak dapat melihatnya, namun kita akan mengharapkan orang yang haus untuk meminum banyak cairan. Dengan kata lain, reaksi yang diharapkan dari orang-orang terhadap rasa haus adalah minum cairan jika beberapa orang mengatakan mereka haus. Maka kita dapat menentukan tingkat rasa haus masing-masing individu ini dengan ukuran kuantitas cairan yang mereka minum untuk menghilangkan dahaga mereka. Dengan demikian, kita akan dapat mengukur tingkat rasa haus mereka. Meskipun konsep haus itu sendiri abstrak dan samar. Reduksi konsep-konsep abstrak untuk membuatnya terukur dengan cara yang nyata disebut operasionalisasi konsep. Pengoperasionalisasian dilakukan dengan melihat dimensi, aspek atau sifat perilaku yang dilambangkan oleh konsep. Dimensi, aspek, atau sifat tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam elemen-elemen yang dapat diamati dan diukur untuk mengembangkan indeks pengukuran konsep. Pengoperasionalisasian suatu konsep melibatkan serangkaian langkah-langkah. Pertama adalah merumuskan definisi konstruk yang ingin diukur. Kemudian, perlu dipikirkan isi pengukurannya, yaitu instrumen, atau satu atau lebih item atau pertanyaan yang benar-benar mengukur konsep yang ingin diukur harus dikembangkan. Selanjutnya, format respons atau misalnya skala penilaian 7 poin harus dikembangkan dengan titik akhir yang dijangkarkan oleh sangat tidak setuju dan sangat setuju diperlukan, dan akhirnya validitas dan reliabilitas skala pengukuran harus dinilai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai operasionalisasi dimensi dan elemen. Contoh konstruk dengan lebih dari satu dimensi adalah agresi. Jadi agresi ini memiliki setidaknya dua dimensi, ukuran agresi verbal dan agresi fisik. Artinya, agresi dapat mencakup perilaku seperti berteriak dan mengumpat seseorang atau yang disebut juga agresi verbal, tapi juga bisa melempar benda, memukul tembok, dan juga menyakiti orang lain secara fisik yang disebut juga dengan agresi fisik. Skala pengukuran agresi yang valid harus mencakup item yang mengukur agresi verbal dan item yang mengukur secara agresi fisik. Skala pengukuran yang hanya mencakup item yang mengukur agresi fisik tidak akan valid jika tujuan kita adalah mengukur agresi. Demikian pula, skala hanya mencakup item yang mengukur agresi verbal tidak akan menjadi ukuran agresi yang valid. Jadi dengan demikian, skala pengukuran yang valid mencakup pertanyaan atau item atau elemen
yang dapat mengukur secara kuantitatif yang secara memadai mewakili domain atau semesta konstruk jika konstruk memiliki lebih dari satu domain atau dimensi. Kita harus memastikan bahwa pertanyaan yang secara memadai mewakili domain atau dimensi ini termasuk dalam pengukuran kita. Selanjutnya yaitu mengoperasionalisasikan konsep motivasi berprestasi atau multidimensi. Misal kita tertarik untuk membangun hubungan antar gender dan motivasi berprestasi. Jadi untuk menguji hubungan ini kita harus mengukur gender dan motivasi berprestasi. Pada titik ini mungkin kita akan memahami bahwa meskipun mengukur gender tidak akan menimbulkan masalah, mengukur motivasi berprestasi mungkin akan menimbulkan masalah karena konstruk yang terakhir bersifat abstrak dan subjektif. Oleh karena itu, kita harus menyimpulkan bahwa motivasi berprestasi dengan mengukur dimensi aspek ataupun karakteristik perilaku yang kita harapkan ditemukan pada orang dengan motivasi berprestasi tinggi. Jadi setelah mendefinisikan konstruk, langkah selanjutnya dalam proses pengukuran konstruk abstrak seperti motivasi berprestasi adalah menelusuri literatur untuk mencari tahu apakah ada ukuran yang sudah ada untuk konsep tersebut, baik dalam jurnal ilmiah maupun buku panduan skala. Jadi buku panduan ini akan membantu kita untuk menentukan keberadaan skala pengukuran dan jika terdapat lebih dari satu skala pengukuran untuk membuat pilihan logis antara pengukuran yang tersedia. Penggunaan skala pengukuran yang ada, skala pengukuran memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu menghemat banyak waktu dan energi. Yang kedua memungkinkan kita untuk memverifikasi temuan orang lain dan mengembangkannya berdasarkan karya orang lain. Dan hal ini itu sangat penting dalam pekerjaan penelitian ilmiah, tetapi mustahil jika kita menggunakan ukuran yang berbeda dari yang telah digunakan para peneliti terdahulu kita. Oleh karena itu, jika ingin mengukur sesuatu, periksa dulu apakah pengukuran tersebut telah dilakukan sebelumnya, lalu gunakan ukuran ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik kita kapan diperlukannya. Jadi di sini ada dimensi dan unsur dari motivasi berprestasi. Jadi untuk mengoperasionalisasikan motivasi berprestasi, sebuah konsep menarik bagi para pendidik, manajer, dan juga siswa. Dimensi, aspek, ataupun karakteristik perilaku apa yang diharapkan ditemukan pada orang-orang dengan motivasi berprestasi tinggi. Mereka memungkinkan 5 karakteristik umum berikut. Yang pertama yaitu mereka akan mendorong oleh pekerjaan. Dengan kata lain, mereka akan bekerja hampir sepanjang waktu untuk memperoleh kepuasan karena telah mencapai dan menyelesaikan. Yang kedua, banyak di antara mereka pada umumnya tidak berminat untuk bersantai dan hanya mengalihkan perhatian mereka ke hal lain selain aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga, karena mereka ingin selalu berprestasi dan ingin mencapai sesuatu, mereka akan lebih suka bekerja sendiri daripada bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, dengan pikiran dan hati yang tertuju pada pencapaian prestasi, mereka akan lebih suka terlibat dalam pekerjaan yang menantang daripada pekerjaan yang terlalu mudah atau monoton. Mereka namun tidak mau menerima pekerjaan yang terlalu menantang karena ekspektasi dan kemungkinan pencapaian dalam pekerjaan selama itu mungkin terlalu tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu mereka ingin sekali mengetahui perkembangan pekerjaan mereka seiring dengan berjalannya waktu. Artinya itu mereka ingin mendapatkan umpan balik yang sering, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik itu dari atasan, rekan kerja, ataupun bahkan dari bawahan mereka untuk mengetahui perkembangan mereka itu sendiri. Yang pertama di sini ada dimensi 1 yaitu perilaku seseorang yang didorong oleh pekerjaan itu dapat digambarkan. Nah, orang-orang itu akan bekerja seperti sepanjang waktu, terus enggan mengambil cuti kerja, dan bahkan ketika menghadapi beberapa kemunduran. Nah, perilaku seperti ini itu dapat diukur. Misalnya, kita dapat menghitung jumlah jam yang karyawan libatkan dalam aktivitas terkait pekerjaan selama jam kerja. Di luar jam kerja, di tempat kerja, dan di rumah. Tempat mereka kemungkinan besar mengerjakan tugas yang belum selesai. Dengan demikian, jumlah jam yang mereka habiskan itu untuk bekerja merupakan indeks sejauh mana pekerjaan itu akan mendorong mereka. Lalu yang kedua di sini ada elemen kedua yaitu tingkat keengganan untuk bersantai dapat diukur dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama di situ ada seberapa sering Anda memikirkan pekerjaan Anda saat jauh dari tempat kerja. Yang kedua ada apa hobi Anda. Yang ketiga itu bagaimana Anda menghabiskan waktu saat Anda jauh dari tempat kerja. Itu mereka yang mampu bersantai akan menunjukkan bahwa mereka umumnya tidak memikirkan pekerjaan atau tempat kerja saat berada di rumah. Itu bahwa mereka menghabiskan waktu untuk hobi, terlibat dalam kegiatan waktu luang, dan menghabiskan waktu terjaga mereka bersama keluarga atau dalam kegiatan sosial dan budaya lainnya. Terus dengan demikian itu kita dapat menyimpulkan, dapat menempatkan karyawan pada suatu kontinum, mulai dari mereka yang sangat rileks hingga mereka yang sangat kurang rileks atau tidak bisa santai seperti itu. Lalu ada elemen dimensi 3 yaitu individu dengan motivasi berpotensi tinggi tidak memiliki kesabaran terhadap orang yang tidak efektif dan enggan bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu meskipun orang-orang yang termotivasi berprestasi dalam organisasi mungkin memiliki predisposisi perilaku yang sangat tinggi. Mungkin juga ada orang yang tidak terlalu termotivasi untuk berprestasi. Lalu ada elemen dimensi 4 yaitu ukuran seberapa antusias orang mencari pekerjaan yang menantang dapat diperoleh dengan menanyakan jenis pekerjaan apa yang mereka sukai kepada karyawan. Terus ada sejumlah deskripsi pekerjaan yang berbeda dapat disajikan. Beberapa pekerjaan memerlukan pekerjaan stereotip yang bersifat rutin dan yang lainnya dengan gradasi tantangan yang melekat di dalamnya. Terus preferensi karyawan untuk berbagai jenis pekerjaan kemudian dapat ditempatkan pada suatu kontinum yang berkisar dari mereka yang lebih menyukai pekerjaan yang cukup rutin hingga mereka yang lebih menyukai pekerjaan dengan peningkatan tantangan yang progresif. Lalu yang terakhir di sini itu ada elemen dimensi 5 yaitu mereka yang menginginkan umpan balik mencari dari atasan itu seperti rekan kerja dan terkadang bahkan dari bawahan mereka. Nah, mereka itu juga mengetahui bagaimana pendapat orang lain tentang seberapa baik kinerja mereka. Nah, umpan balik itu berisi baik positif maupun negatif menunjukkan kepada mereka seberapa besar pencapaian mereka seperti itu. Baik, selanjutnya mengenai apa yang bukan operasionalisasi. Nah, operasionalisasi ini bukan tentang menjelaskan korelasi, sebab, atau konsekuensi dari suatu konsep, melainkan tentang menggambarkan karakteristik yang dapat diamati untuk mengukurnya. Nah, jika kita melakukan operasionalisasi secara keliru atau mencampurnya dengan konsep lain, maka ukuran yang digunakan tidak akan valid, data yang dihasilkan akan buruk, dan penelitian tersebut tidak akan bersifat ilmiah. Untuk contohnya, kita ambil motivasi belajar. Nah, konsep abstraknya ini kan motivasi belajar. Untuk operasionalisasi yang benar tuh kayak yang pertama tuh jumlah jam belajar mandiri per minggu, terus kehadiran dalam kelas, terus skor angket tentang keinginan mencapai nilai baik. Nah, jika salah operasionalisasi kayak misalnya hanya melihat nilai ujian, nah padahal nilai itu bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti keberuntungan atau kemudahan dalam mengerjakan soal. Nah, maka ukuran itu tidak tepat atau tidak valid untuk menunjukkan motivasi tersebut. Oke, selanjutnya mengenai tinjauan terhadap operasionalisasi. Nah, operasionalisasi ini diperlukan untuk mengukur konsep yang abstrak dan subjektif seperti perasaan dan sikap. Nah, sedangkan variabel objektif ini seperti umur atau tingkat pendidikan mudah diukur tanpa perlu operasionalisasi. Nah, operasionalisasi ini dimulai dengan mendefinisikan konsep, kemudian menemukan atau mengembangkan pertanyaan tertutup yang memadai untuk mengukurnya secara reliabel dan valid. Banyak ukuran yang sudah ada dalam penelitian bisnis dan meninjau literatur membantu mengidentifikasi instrumen pengembangnya serta riwayat penggunaannya.
Nah, jika tidak ada ukuran yang dapat digunakan, peneliti harus mengembangkan instrumen itu sendiri dengan menjadi ahli dalam domain tersebut agar dapat mencakup dimensi yang relevan. Hanya instrumen yang dioperasionalisasi dengan cermat dan dikembangkan dengan baik yang akan diterima dan sering digunakan oleh peneliti lain. Nah, kalimat tersebut menegaskan bahwa konsep abstrak seperti sikap, motivasi, atau perasaan tidak bisa diukur secara langsung sehingga butuh operasionalisasi agar bisa diturunkan menjadi indikator yang terukur. Nah, konsep objektif seperti umur atau usia, jenis kelamin, ataupun pendidikan bisa langsung ditanyakan sehingga tidak perlu operasionalisasi yang rumit. Nah, proses operasionalisasi ini dimulai dengan mendefinisikan konsep dengan jelas, lalu menyusun pertanyaan atau instrumen pengukuran yang bisa diandalkan atau reliable dan benar-benar sesuai dengan konsep atau valid. Nah, literatur terdahulu penting ditinjau agar peneliti tidak perlu membuat instrumen baru jika sudah ada yang terbukti valid. Tetapi jika belum ada, peneliti harus membuat instrumen sendiri dengan memahami betul bidang yang diteliti supaya indikator yang dipilih itu benar-benar mencerminkan konsep. Nah, instrumen yang dibuat dengan teliti akan lebih dipercaya serta digunakan oleh peneliti lain di masa depan. Jadi dalam keseluruhan ini operasionalisasi itu jembatan penting untuk mengubah konsep abstrak jadi terukur. Jadi kalau dilakukan dengan benar, instrumen hasilnya bisa menjadi standar yang dipakai banyak penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.